Shalom adik-adik. Shalom. Kakak sapa dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Aduh, kurang semangat kakak dengar. Kakak ulangi lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat satu lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya bangkit berdiri. Tutup mata dan tundukkan kepala. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Tuhan yang memberi keselamatan kepada kami, pada saat ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami,
agar kami senantiasa mengingat segala penderitaannya dan menyadari betapa besar dosa dan pelanggaran kami yang menjadi penyebabnya. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami dan ajarlah kami untuk melakukannya, sehingga kami beroleh keselamatan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik, kakak udah untuk bagi berdiri ya. Kita bernyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syabak. Saya laskar Kristus, syabak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu juga. Hati-hati gunakan matamu juga. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu juga. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tubuhmu juga. Amin. Kwek. Hati-hati gunakan tubuhmu juga. Amin. Kwek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu juga. Amin. Kwek. Kita bernyanyi, Yesus pokok.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, kakak akan membacakan hukum Taurat yang ke-9. Adik-adik ikutin ya. Hukum Taurat ke-9. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dihafal ya adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita angkat satu lagu pujian kita, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah semua anak-anak sekolah minggu untuk tundukkan kepala dan tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang baik, Allah bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami percayai dan kami puji melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang manusia yang hina ini, orang berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu. Semuanya di dalam hidup kami ini adalah karena kebaikan-Mu. Hingga pada saat ini, hingga pada minggu ini, di mana Engkau masih menyertai kami, dan kami masih bisa menaikkan pujian dan memohon di dalam doa bersama seluruh anak-anak sekolah minggu pada saat ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau menyertai mereka, kiranya mereka juga dalam keadaan sehat dan bersukacita. Demikian juga dengan seluruh guru-guru sekolah minggu, semakin setia dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu.
bimbing dan arahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sucikanlah kami oleh kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga, Bapa yang baik. Amin. Shalom bagi kita semuanya, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini berada di rumahnya masing-masing ya, di hadapan Android-nya masing-masing. Mungkin ada juga yaitu yang di-link-kan atau bisa dilihat dari televisi ya. Kita masih tetap melakukan ibadah secara daring atau live streaming pada saat ini, dan firman Tuhan akan diperdengarkan kepada kita semuanya, khususnya anak-anak sekolah minggu. Mari anak sekolah minggu duduk yang baik dan didengarkan firman Tuhan. Dan Amang akan bacakan untuk kita pada minggu ini, yaitu firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan 62. Injil Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan 62. Mari semuanya anak-anak sekolah minggu supaya diikuti pembacaan atau di dalam hatinya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-matinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu Minggu Infokafit, yang artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, yaitu pada minggu ini, Minggu Infokafit. Nah, kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing pada saat ini, tentu oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu masih bisa duduk dan masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan masih bisa bernyanyi tadi ya, bernyanyi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena waktu kita, waktu yang kita jalani ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan waktu dan ruang bagi manusia, khususnya kepada kita semua ciptaannya. Anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya saat ini, marilah sungguh-sungguh, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ini bukanlah perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan. Seperti tema pada minggu ini, untuk anak sekolah minggu, yaitu Petrus menyangkal Yesus.
Petrus menyangkal Yesus. Nah, sebelum jauh kita masuk ke dalam firman Tuhan, tentu menyangkal itu harusnya anak-anak sekolah minggu juga sudah mengetahui. Menyangkal berarti dia dengan mengatakan dia tidak mengenal atau tidak mengetahui. Nah, contohnya ada suatu kejadian ya, kejadian untuk anak-anak sekolah minggu khususnya yang bermain di luar rumah atau di sekolahnya masing-masing. Nah, ada kejadian seseorang temannya yaitu kehilangan uang. Contohnya taruhlah 5.000, dia kehilangan uang. Nah, salah satu dari temannya ini, contohnya temannya si A, nah yang ngambil duit si B. Nah, salah satu dari temannya ini ada yang melihat, yaitu bahwasanya dia mengambil duit dari tas atau tempat penyimpanan duit temannya. Nah, tetapi ketika itu diperhadapkan ketika kehilangan uang itu, sehingga dia mungkin akan melapor ke guru. Nah, tentu gurunya akan mengucapkan, siapa yang melihat tadi dia mengambil uang dari tempat tasnya kawanmu ini. Tentu ada yang mengatakan, saya tidak melihat. Nah, yang lain juga mengatakan, saya tidak mengetahui Bu, saya tidak melihatnya tadi Bu, saya tadi bermain di luar Bu. Ada juga satu orang lagi yang benar melihat bahwasanya diambil kawannya yang satu, tapi dia berkata, saya tidak melihat. Padahal jelas-jelas dia melihat. Dan dia berkata, saya tidak melihat Bu. Nah, di situ dia sudah menyangkal bahwasanya dia mengetahui, tapi dia berkata tidak, katanya. Sudah mengetahui tetapi berkata tidak. Demikian juga tadi firman Tuhan, bahwa Petrus ini adalah siapa Petrus? Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melakukan banyak mujizat, Petrus juga bersama-sama dengan Yesus. Ketika Petrus terjatuh, yaitu mau tenggelam di salah satu danau, Yesus yang mengangkat tangannya supaya dia tidak tenggelam. Nah, Yesus juga banyak melakukan mujizat ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, kenapa Petrus menyangkal? Aku tidak mengenal dia, aku tidak tahu dia. Demikian Petrus berkata kepada seorang perempuan dan dua orang lagi yang bertanya kepada dia, kamu adalah salah satu dari temannya. Tadi jelas kita baca ya di dalam firman Tuhan bahwasanya Yesus selalu menyangkal, saya tidak mengenal, saya tidak mengetahui. Padahal mereka bersama-sama sering. Nah, kepada seluruh anak-anak sekolah minggu di sini, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita? Tuhan Yesus begitu mengetahui di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ya. Tuhan begitu mengetahui di dalam hati kita. Nah, sebelum kita berbicara juga, sebelum kita bertindak sesuatu di dalam hidup ini, apakah Tuhan sudah tahu? Sudah. Tuhan jauh lebih tahu di dalam hati kita daripada kita sendiri, di dalam pikiran kita. Sebelum kita berpikir juga, Tuhan sudah mengetahui. Yesus mengetahuinya. Demikian yang terjadi kepada yaitu Petrus. Yesus telah mengetahui bahwasanya Petrus akan menyangkal. Luar biasa ya, bagaimana Yesus bisa menembusi hati kita, menembusi hati Petrus, pikiran Petrus, sehingga 3 kali dia menyangkal Yesus bukan temannya,
Yesus bukan gurunya. Sampai ayam berkokok. Nah, kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, Yesus begitu mengetahui hati Petrus. Sehingga pada saat itu ketika ayam telah berkokok, dia langsung sedih. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia menangis dengan sedihnya. Kenapa Petrus menangis? Karena benar-benar dia menyangkal, yaitu Yesus sebagai gurunya, Yesus sebagai sahabatnya. Demikian juga kepada kita anak-anak sekolah minggu yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan harga yang mahal, dengan darah yang tercurah di bukit Golgota, disalib. Darah itu tercurah dan mengalir untuk apa? Membersihkan dosa-dosa manusia, dosa-dosa saya, dosa-dosa anak-anak sekolah minggu, dosa-dosa guru-guru sekolah minggu, dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Nah, pada saat ini kita telah mengetahui bagaimana tentang firman Tuhan, yaitu Petrus yang menyangkal Yesus. Nah, untuk itu di dalam hidup ini kita tidak perlu mengandalkan akal dan pikiran kita. Jangan merasa sok jago. Saya kan hebat. Saya kan sudah percaya Tuhan. Saya kan sudah tahu. Saya sudah mengerti. Nanti saya kalau dicobai si iblis juga, saya akan bisa kok melawan si iblis. Aku kuat kok. Saya juga belajar karate atau silat. Saya kok pintar, bisa tahu cara tipu muslihat si iblis. Saya akan selamat. Itu adalah suatu apa? Itu adalah suatu kesombongan. Itu adalah suatu kesombongan di dalam diri manusia. Nah, di dalam hidup ini, khususnya kepada anak sekolah minggu, jangan merasa sudah hebat, sudah kuat, sudah mampu. Karena kekuatan, hidup, kepintaran, dan seluruh yang ada di dalam diri kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Nah, tidak ada oleh karena kita sehingga kita mendapat suatu nafas kehidupan, bukan. Nafas itu diberikan. Nah, kepintaran, ya kepintaran itu diberikan kepada otak kita. Dalam pikiran ini yang dicipta oleh Tuhan. Sehingga manusia mempunyai pikiran, mempunyai talenta, mempunyai kemampuan. Ya, di dalam hidup ini ya. Sehingga dia bisa belajar tentang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu dari mana? Tuhanlah yang menanamkan di dalam dunia ini sehingga ilmu itu bisa kita pelajari. Nah, kalau manusia tidak ada otaknya, apakah bisa dia mempelajari ilmu yang ada di dunia ini? Apakah bisa dia bercita-cita? Tentu tidak akan bisa. Tetapi semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi tidak ada artinya kita menyombongkan diri di dalam hidup ini. Ya. Ini menjadi suatu ingatan atau peringatan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, jangan pernah menyombongkan diri. Nah, kita akan menghadapi pergumulan di dalam hidup ini. Bagaimana pada saat ini kita masih dirundung oleh yaitu pandemik yang ada di muka bumi ini. Nah, jangan merasa sudah mampu atau kuat. Nah, saya kan sehat, tidak mungkin kena COVID. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi tetaplah laksanakan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Itu tetap harus dilaksanakan karena itu adalah himbauan daripada pemerintah. Kita harus melaksanakan itu. Supaya apa? Itu upaya yang bisa kita perbuat. Tapi semuanya kembali kepada Tuhan yang memberikan. Itu tetap harus dilaksanakan karena itu adalah himbauan daripada pemerintah. Kita harus melaksanakan itu. Supaya apa? Itu upaya yang bisa kita perbuat. Tapi semuanya kembali kepada Tuhan yang memberikan
kekuatan, kesehatan, dan kehidupan bagi manusia. Nah, untuk itu kepada anak sekolah minggu, tetaplah mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena ada lagu dikatakan, mengikut Yesus keputusanku. Jangan pernah menyangkal. Ya, jangan pernah menyangkal. Tapi tetap berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong kuatkanlah aku di dalam hidup ini. Ketika kita sakit, contohnya seorang anak sekolah minggu yang sakit harus memohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku kekuatan supaya aku mampu melewati sakit penyakit ini. Aku mohon tolonglah aku. Berikanlah kepadaku petunjukmu. Demikian juga keinginan di dalam, yaitu mau datang ke tempat kudus Tuhan, yaitu untuk sekolah minggu. Nah, kita juga harus doakan, ya Tuhan, kasihanilah kami, biarlah kiranya kami bisa bertemu bersama guru-guru sekolah minggu, bersama teman-teman sekolah minggu di gerejamu yang kudus. Nah, itu juga kita harus bawakan di dalam doa. Nah, jangan merasa kita mengandalkan akal dan pikiran kita, tapi kita harus mengandalkan Yesus dengan segala kerendahan hati, datang kepada Tuhan memohon dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi anak-anak terang, menjadi garam di dalam dunia ini. Mari kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dengan tegas, demikian juga di dalam berdoa, ya, berdoa dimanapun juga kita sewaktu makan, walaupun di sekeliling banyak orang non-Kristen atau Muslim, kita juga harus selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bergereja itu menunjukkan bahwasanya kita tidak menyangkal Tuhan atau menyangkal Yesus. Mari kita mengikuti Yesus menjadi suatu keputusan yang sungguh-sungguh di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu. Kita harus rajin. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin menyanyikan lagu pujian. Kita harus rajin juga menolong, mengasihi sesama kita manusia. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Marilah kita semua anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh dengan tekun, taat dan setia datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengingatkan kami kembali tentang kejadian 2000 tahun yang lalu, di mana salah satu dari murid-Mu yang Engkau kasihi, yaitu Petrus, menyangkal hingga ayam berkokok dengan 3 kali menyangkal. Begitu dalamnya firman ini bagi kami, mengingatkan kami kembali, kiranya kami ini tidak menyangkal Engkau ya Tuhan. Biarlah dengan segala kesungguhan dan kesetiaan dan ketaatan kami mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah kiranya hati kami, pikiran kami senantiasa semakin dekat dan melakukan kehendak-Mu. Demikian juga kejadian yang terjadi di muka bumi ini kami bawakan juga di dalam doa kami. Kiranya pandemi ini berlalu, tetapi kalau jika pun tidak berlalu, ya Tuhan tolong dan kasihanilah kami. Kiranya kami kuat dan mampu menjalani hari-hari ini. Demikian juga seluruh guru sekolah minggu semakin taat dan setia dengan sungguh-sungguh di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing, sertailah mereka. Berikanlah kekuatan dan kesehatan. Berikanlah bagi mereka rezeki makanan dan minuman sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa yang baik, ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak memohon kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus,
kami berdua memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahannya. Kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal 27 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai segala persembahan, persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Kepada adik sekolah minggu semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita ini ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu.